saya Puan Mahesa Ayupasa dengan NIM 2401015044, mahasiswa aktif dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan BK Menengah yang diajar oleh Ibu Dr. Nurmawati MPD Kons. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang konsep dasar BK di SMA, izinkan saya memperkenalkan keunggulan FKIP UHAMKA yang siap membentuk para calon guru berkualitas. Yuk simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Di sini kamu bisa pilih banyak program studi keren yang siap banget mendukung masa depanmu. Mau jadi guru handal atau ahli bimbingan konseling, semua ada di FKIP UHAMKA. Cuma itu, fasilitasnya juga kece banget loh. Perpustakaan kita penuh dengan buku-buku lengkap yang bikin kamu makin pintar. Kelasnya nyaman dan kondusif, cocok banget buat belajar dan diskusi. Kuliah di FKIP UHAMKA bukan cuma belajar, tapi pengalaman seru dan fasilitas top siap mendukung impianmu. Ayo gabung sekarang dan jadi bagian dari keluarga FKIP UHAMKA. Konsep dasar BK di sekolah menengah atas. Latar belakangnya yaitu bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas merupakan layanan yang membantu siswa mencapai perkembangan optimal baik dari aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Program BK di SMA berfokus pada membantu remaja usia 16-19 tahun dalam menghadapi tugas perkembangan dan mempersiapkan masa depan. Lalu, pola dan karakteristik siswa SMA usia 16-19 tahun yaitu mencapai jati diri. Pada masa ini, siswa mulai aktif mencari jati diri atau identitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan dirinya. Mencoba memahami siapa mereka sebenarnya maupun pengalaman dari refleksi diri. Yang kedua adalah emosional mulai stabil. Emosi siswa semakin terkontrol dibandingkan masa remaja awal. Meskipun masih ada fluktuasi, mereka mulai belajar mengelola perasaan dengan baik. Yang ketiga adalah perasaan ingin diakui teman sebayanya. Siswa sangat peduli dengan penerimaan sosial dan pengakuan dari teman sebaya sebagai bagian penting dalam membangun rasa percaya diri dan identitas sosial. Yang keempat adalah berpikir logis. Siswa mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan objektif, menggunakan penalaran untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Lalu yang kelima adalah merencanakan karir. Mereka mulai mempertimbangkan pilihan pendidikan lanjutan dan pekerjaan, serta merancang langkah-langkah awal untuk mencapai tujuan masa depan. Yang terakhir adalah kritis. Siswa banyak bertanya dan menganalisis informasi yang diterima, tidak mudah menerima hal begitu saja, serta sering menguji kebenaran pendapat atau fakta. Berikut adalah tugas-tugas perkembangan siswa di sekolah menengah atas. Siswa mulai menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, sikap, dan perilaku sebagai tanda perkembangan fisik dan psikologis. Mereka belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri, sehingga membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat. Siswa mulai membuat pilihan yang jelas tentang bidang pendidikan dan pekerjaan yang ingin dijalani di masa depan. Tugas perkembangan yang berikutnya adalah mereka belajar membuat keputusan sendiri dengan mempertimbangkan konsekuensi dan tanggung jawabnya. Siswa mulai membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penyelenggaraan BK di SMA adalah membantu siswa memahami dan mengembangkan potensi diri, berarti memberikan kesempatan dan bimbingan agar mereka mengenali kelebihan dan bakat yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dengan baik. Mencegah timbulnya masalah pribadi, sosial, dan akademik dilakukan dengan pemberian edukasi, pendampingan, dan dukungan agar siswa mampu mengatasi tantangan dan menghindari permasalahan. Membimbing siswa agar mampu membuat keputusan yang tepat meliputi latihan dalam memilah
pilihan dan mempertimbangkan konsekuensi untuk keberhasilan masa depannya. Lalu menyiapkan siswa menghadapi kehidupan dewasa dan dunia kerja berarti memberikan keterampilan, pengetahuan, dan mental yang kuat agar mereka siap menjalani fase baru kehidupan dengan percaya diri dan mandiri. Yang kedua adalah bentuk-bentuk layanan BK di SMA. Yang pertama adalah layanan orientasi, membantu siswa baru menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah layanan informasi, memberikan informasi tentang pendidikan dan karir. Yang ketiga, layanan penempatan, yaitu membantu siswa memilih jurusan sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat adalah layanan konseling individu, yaitu membahas masalah pribadi secara tatap muka dengan konselor. Yang kelima adalah layanan kelompok. Ini adalah fasilitas diskusi dan latihan keterampilan sosial bersama teman sebaya. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi, membantu menyelesaikan konflik antar siswa secara damai dan adil. Guru BK berperan sebagai konselor, membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi dan akademik. Lalu sebagai motivator, mendorong siswa mengembangkan potensi dirinya. BK juga sebagai penghubung menjalin komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Lalu bisa juga menjadi evaluator atau membantu dan menilai perkembangan siswa secara berkala. Baru-baru ini terjadi insiden ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025. Kejadian ledakan terjadi di area masjid sekolah saat pelaksanaan sholat Jumat. Korban insiden ini menyebabkan puluhan orang, diperkirakan 54-96 korban mengalami luka-luka, sebagian besar menderita luka bakar dan masalah pendengaran. Polisi telah menetapkan seorang siswa berinisial F dari sekolah tersebut sebagai pelaku, yang kini berstatus anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Pelaku juga terluka dan sedang dirawat di rumah sakit. Motif pelaku diduga karena ia merasa menjadi korban perundungan atau bully, kesepian, dan memendam dendam. Ditemukan total 7 bom rakitan, 4 diantaranya meledak, sementara 3 lainnya masih aktif. Bom yang ada di masjid diledakkan menggunakan remote control. Kegiatan belajar mengajar di SMA 72 Jakarta saat ini masih berlangsung secara daring atau online dan area sekolah dijaga ketat oleh personel TNI. Densus 88 Anti Teror Polri memastikan bahwa kejadian ini merupakan aksi personal dan tidak terkait dengan jaringan teroris manapun, meskipun ditemukan nama-nama teroris pada senjata mainan milik pelaku. Analisis yang bisa saya ambil dari kasus pengeboman SMA 72 Kelapa Gading adalah pelaku berusia remaja dengan gangguan psikologis. Pelaku diketahui berusia 17 tahun dan mengalami luka serius, menunjukkan adanya masalah mental yang belum terdeteksi atau ditangani dengan baik. Dinamika emosional dan perilaku sosial pelaku mengalami ketidakstabilan emosi dan isolasi sosial yang menjadi faktor utama dalam munculnya tindakan ekstrim. Kegagalan pengembangan tugas perkembangan remajanya juga kurang didukung dalam pengembangan identitas, pengendalian emosi, dan relasi sosial turut berkontribusi terhadap perilaku destruktif. Peran kurangnya bimbingan dan pengawasan juga menjadi faktor minimnya layanan konseling dan pengawasan dari sekolah dan orang tua, menyebabkan potensi masalah tidak terdeteksi dini dan berkembang menjadi ancaman nyata. Perlunya peningkatan peran konselor dan guru dalam mendeteksi tanda bahaya, memperkuat program edukasi anti kekerasan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan keluarga. Lalu, tindakan konselor dalam peran untuk mencegah terjadinya kasus-kasus ini yang akan mendatang adalah konselor bisa memberikan edukasi dan kesadaran. Konselor harus mengadakan program rutin untuk menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan kepada siswa melalui seminar, workshop, ataupun kampanye anti-bullying.
Deteksi dini pengawasan. Konselor bekerja sama dengan guru untuk memantau perubahan perilaku siswa seperti isolasi sosial, perubahan mood, agresi, atau tanda stres yang menjadi indikasi resiko gangguan emosional atau sosial. Pendampingan dan konseling terarah juga memberikan layanan konseling produktif bagi siswa yang menjadi korban bullying maupun yang berpotensi menjadi pelaku, guna mengatasi masalah pribadi dan pengembangan keterampilan sosial positif. Membangun mekanisme pelaporan aman, yaitu konselor dapat menginisiasi wadah pelaporan anonim dan aman agar siswa yang mengalami atau menyaksikan perilaku negatif merasa nyaman untuk melapor tanpa takut ketahuan. Konselor juga dapat kerjasama dengan orang tua dan guru. Konselor menjadi penghubung aktif komunikasi antara sekolah dan keluarga untuk bersama-sama memberikan dukungan psikologis dan pengawasan kepada siswa yang berisiko. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling di SMA bisa menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.